Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang kami boleh nikmati di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya urapan Allah boleh ada dalam setiap pribadi kami, membuat kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan roh jahat dalam nama Yesus, pekerjaan dan kuasanya kami patahkan, dan biarlah Roh Kudus boleh memimpin hati dan pikiran kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya ingin berbicara tentang komunitas membutuhkan komitmen. Ayat pokok kita terdapat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Salah satu ciri utama dari jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dengan Tuhan dan jemaat para rasul. Maka mereka memecahkan roti dan berdoa. Ada satu keterikatan di dalam hubungan sebagai pengikut Kristus. Keterikatan ini, perkumpulan ini, kita sebut saat ini sebagai satu komunitas orang percaya. Dan mereka bertekun bersama-sama. Berarti pada zaman mula-mula ada satu komunitas orang percaya yang mereka bentuk supaya mereka lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kelompok organisme, orang dan sebagainya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Jadi kita komunitas yang hidup, kemudian saling berinteraksi satu sama lain dalam daerah tertentu. Ada juga yang mengartikan sekelompok orang dengan karakteristik atau minat yang sama, hidup bersama dalam masyarakat yang lebih besar. Sekelompok orang punya karakteristik atau minat yang sama, kemudian hidup bersama dalam masyarakat yang lebih besar. Karakteristiknya adalah kita ingin menjadi seperti karakternya Tuhan. Karena kita minatnya apa? Menjadi pengikut Kristus. Lalu mereka berkumpul bersama. Orang percaya memerlukan komunitas. Orang percaya memerlukan satu keluarga. Sehingga mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dapat saling menguatkan. Dan fungsi komunitas ini seperti sebuah keluarga. Di mana ada keterikatan. Ada karakter yang sama. Tidak hanya demikian, mereka saling berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang selama mereka hidup di dunia. Nah, untuk dapat memiliki satu komunitas yang baik, maka ada dua hal yang harus bekerja di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa masing-masing anggota, masing-masing orang dalam komunitas tersebut harus memiliki komitmen yang kuat. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ada keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Dan di dalam komitmen ada tanggung jawab. Ketika kita memutuskan untuk menjadi satu komunitas dalam kehidupan orang percaya, maka kita harus memiliki keterikatan terhadap komunitas tersebut untuk melakukan sesuatu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam komitmen ini ada tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Berarti dalam komitmen yang kita miliki, maka kita wajib menanggung segala sesuatu bersama-sama. Kembali, ada interaksi di dalam komunitas tersebut. Kata Alkitab di dalam Kisah Rasul 2 memakai kata bertekun.
Kata bertekun ini memiliki arti ada usaha maksimal, melakukan yang terbaik, secepat mungkin, semaksimal mungkin, dengan bersemangat untuk menjadi satu komunitas di dalam Tuhan. Saudara harus memiliki usaha yang effort yang maksimal, sehingga komunitas itu boleh menjadi komunitas yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak semudah itu, saudara. Kenapa tidak semudah itu? Karena saya mau katakan, kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, sekarang kita berkumpul dalam satu komunitas yang sama, mengejar hal yang sama, yaitu menjadi sempurna seperti Kristus. Ketika kita datang dari latar belakang kebudayaan keluarga yang berbeda, itu bisa menjadi satu masalah. Sebab interaksi terjadi di dalamnya, dan bukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi jangka waktu yang sangat panjang. Sehingga diperlukan satu usaha untuk kita mau melakukannya, diperlukan satu komitmen untuk kita tetap berada di dalam komunitas tersebut. Dan diperlukan ada satu ikatan yang sanggup mengikat kita semua. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagian yang kedua, supaya satu komunitas yang berkomitmen ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua dan yang paling utama dalam komunitas ini adalah bahwa persatuan di dalam komunitas tersebut bukan usaha kita, tetapi kita perlu Tuhan Yesus dalam pimpinan firman dan Roh Kudus untuk mempersatukan kita. Saya berikan sebuah ilustrasi yang cukup baik untuk dapat menggambarkannya. Saudara, ada dua buah piano. Dan dua buah piano ini tidak dapat harmonisasi dengan suara yang sama kalau mereka disetem dengan cara manual, saling mendengarkan satu piano dengan piano yang lain. Piano ini bunyi teng, maka ini teng, maka sukar untuk terjadi harmonisasi, kesamaan. Lalu apa yang terjadi? Diperlukan zaman dulu garpu tala. Jadi piano yang satu di stem dengan garpu tala, piano yang lain di stem dengan garpu tala juga. Atau zaman sekarang dipakai tuner. Piano yang satu di stem dengan tuner, maka piano yang lain pun di stem dengan tuner yang sama. Sehingga ketika dibunyikan, semua dapat berbunyi dengan baik. Demikian juga komunitas orang percaya. Dalam komitmen mereka, diperlukan Roh Kudus untuk ada di tengah mereka. Ketika setiap pribadi mengarahkan pandangannya kepada firman dan Roh Kudus, kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus yang akan memerintah dalam hati mereka. Dan ketika mereka mengizinkan Tuhan memproses dan memerintah dalam setiap pribadi mereka lepas pribadi, maka terjadi satu keharmonisan di dalam sebuah komunitas. Kalau kita mengandalkan latar belakang kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, walaupun kita memiliki komitmen yang baik, dapat saja itu terjadi gesekan yang luar biasa. Karena jangka waktunya panjang, maka pasti banyak gesekan yang terjadi sebab kita memiliki keegoan masing-masing yang harus dihilangkan. Sebabnya, untuk dapat komunitas itu bertumbuh dengan baik, kita perlu pimpinan firman dan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 pun dikatakan mereka selalu bertekun bersama dalam pengajaran yang benar, yaitu bercerita tentang Yesus dan firman Allah. Itulah yang mempersatukan mereka, dan Roh Kuduslah yang memimpin jemaat pada mula-mula sehingga menjadi gereja yang berkembang, komunitas yang semakin membesar, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman-Mu itulah yang memampukan kami untuk kami hidup berjalan di dalam dunia ini. Kami perlu satu komunitas yang baik. Sebab itu Tuhan, biarlah di mana kami berada, maka Allah boleh ada di sana dalam komunitas, baik di jalan gereja maupun di mana Tuhan tempatkan. Kami boleh menjadi satu komunitas yang baik, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dan ada dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga dalam kehidupan kami boleh lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam kehendak Tuhan apa yang kami kerjakan, mempermuliakan nama Tuhan dan boleh Tuhan buat berhasil. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah mendapat penghiburan dan yang berbeban berat dalam nama Yesus Tuhan berikan kelegaan. Yang jalan buntu dalam nama Yesus ada jalan yang terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kiranya Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berkati hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.